Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bus System. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Ananda Satria dari kelas 17204. Yang kedua ada Andika Iqbaryadi dari kelas 17204. Yang ketiga ada Lintang Pramudia dari kelas 17204. Dan yang keempat ada Renaldi Raisa dari kelas 17204. Dan yang terakhir ada Josia Leia dari kelas 17204. Di sini kelompok kami memiliki 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari sistem bus, yang kedua ada struktur-struktur dari sistem bus, yang ketiga ada elemen-elemen rancangan sistem bus, yang keempat ada perkembangan sistem bus, dan yang terakhir adalah contoh-contoh dari sistem bus. Oke, kita mulai saja presentasi kali ini. Dan pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya Andika Iqbaryadi. Perkenalkan, nama saya Andika Iqbaryadi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem bus. Pengertian bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, dan I/O. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, struktur sistem bus. A. Data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data ini terdiri dari 8, 16, hingga 32 saluran. B. Address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, CPU akan membaca sebuah word dari data memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimasukkan pada saluran alamat. Elemen-elemen rancangan bus. 1. Jenis bus. Dedicated merupakan metode bus saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sebagai contoh, dedikasi fungsi adalah penggunaan alamat dedicated terpisah dan saluran data yang merupakan suatu hal yang umum bagi bus. Namun, hal ini bukanlah hal yang penting. Misalnya, alamat dan informasi data dapat ditransmisikan melalui sejumlah saluran yang sama dengan menggunakan saluran address valid control. Pada awal pemindahan data, alamat ditempat pada bus dan address valid control diaktifkan. Pada saat ini, setiap modul memiliki periode waktu tertentu untuk menyalin alamat dan menentukan apakah alamat tersebut merupakan modul beralamat. Time multiplexer merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Kemudian alamat dihapus dari bus dan koneksi bus yang sama digunakan untuk transfer data, pembacaan, atau penulisan berikutnya. Yang kedua, ada metode arbitrasi. A. Transentralisasi. Transentralisasi ini menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Pada metode tersentralisasi, sebuah perangkat hardware yang dikenal sebagai pengontrol bus atau arbiter bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Mungkin perangkat berbentuk modul atau bagian CPU yang terpisah. Dan B. Terdistribusi. Setiap bus memiliki akses kontrol logik. Pada metode terdistribusi, tidak terdapat pengontrol sentral, melainkan setiap modul terdiri dari akses kontrol logik, dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus bersama-sama. Pada kedua metode arbitrasi, tujuannya adalah untuk menugaskan sebuah perangkat, baik CPU
atau modul I/O bertindak sebagai master. Kemudian master dapat memulai transfer data, misalnya membaca atau menulis, dengan menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang bekerja sebagai slave bagi pertukaran yang khusus. Yang ketiga ada timing. Timing sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada synchronous dan asynchronous. Synchronous adalah terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock pewaktu serta biasanya satu siklus untuk satu event. Yang kedua ada asynchronous adalah terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat ada lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang kelima ada jenis-jenis transfer data. Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Satu operasi baca read terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read dan operasi write. Selanjutnya adalah perkembangan sistem bus. 1. Generasi pertama yang menggunakan bus bersama yang fungsi utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Generasi kedua sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya dengan sebuah bus controller diantaranya. Dan yang terakhir adalah generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Bus ini sangat fleksibel dan dapat digunakan bersamaan seperti internal bus. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Renaldi Reza. Perkenalkan, nama saya Renaldi Reza Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan contoh sistem bus. Omnibus PDP-8 adalah bus yang dibuat yang pertama, ukurannya sebesar lemari minibus. Ukuran bus ini masih cukup besar, di mana keadaan komputer saat ini mempunyai ukuran yang besar juga. Secara informal, bus ini dikenal dengan 8 strike. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan dengan sinyal yang terpisah. Lintasan ini digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Semua komponen yang menggunakan jalur bus omnibus penggunaannya dikontrol oleh CPU. 2. Nubus memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya. Dengan sebuah bus controller di antaranya, ini akan membuat CPU menjadi lebih cepat tanpa dipengaruhi bus. Ini menyebabkan lebih banyak beban untuk memindahkan data keluar dari CPU dan masuk ke dalam kartu melalui bus controller. Jadi, perangkat keras pada bus dapat terhubung ke setiap bagian tanpa intervensi dari CPU. Bus ini dapat memindahkan lebih banyak data disesuaikan dengan besarnya data yang akan dipindahkan, mulai dari 8 bit per detik secara paralel dan pada generasi pertama hingga 16 atau 32 bit per detik. Perkenalkan, nama saya Josia Pranata-Leya. Saya akan menjelaskan tentang firewire. Firewire telah digunakan sebagai salah satu standar koneksi antar muka antar alat audio visual digital dengan komputer, seperti kamera digital maupun kamera video digital. Produk-produk yang menggunakan teknologi firewire biasanya menyediakan proses yang membutuhkan kecepatan koneksi tinggi. Firewire menghubungkan antar muka I/O dengan konektor sederhana yang mampu menangani banyak perangkat melalui port tunggal, sehingga mouse, printer laser, disk drive eksternal, sound, dan pemasangan jaringan lokal dapat digantikan dengan konektor tunggal ini. Kesimpulan, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu seluruh data, seluruh alamat, dan seluruh kontrol. Sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Mewakili dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Demikian akhir presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.